Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Frisya Fika Amalia dengan NIM 2020008009. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara artikel dan jurnal. Artikel adalah tulisan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang topik yang didukung oleh fakta. Sementara jurnal adalah tulisan yang berisi artikel informatif dan akademia tentang suatu topik yang diterbitkan secara periodik. Jurnal adalah tulisan yang berisikan beberapa artikel. Di sini terdapat 5 artikel dan saya akan menjelaskan masing-masing permasalahan di dalam artikel. Yang pertama ada disiplin kerja, pengalaman kerja terhadap kepuasan dan kinerja pengawas. Berikut permasalahan di dalam artikel pertama. Faktor disiplin kerja dan pengalaman kerja dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja maupun kinerja para pegawai baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hasil penelitian Anggun Tri Indriastuti 2014 yang mendefinisikan kepuasan kerja sebagai perasaan positif pada suatu pekerjaan yang merupakan dampak atau hasil evaluasi dari berbagai aspek pekerjaan itu sendiri. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Gesinde dan Adejumu 2012 bahwa pengalaman kerja memiliki hubungan positif terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, Muntazeri et al. 2018 dan Sudiardita et al. 2018 menyimpulkan bahwa pengalaman kerja memiliki pengaruh pada kepuasan. Hal lain juga disampaikan oleh Sudiardita et al. 2018 bahwa kepuasan kerja yang dimiliki seseorang pegawai maka akan dampak terhadap kinerja pegawai yang diperkuat oleh temuan Berasa et al. 2018. Artikel yang kedua dengan judul Pengaruh Pengembangan Karir dan Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. Berikut permasalahan di dalam artikel yang kedua. Pengembangan karir di perusahaan dinyatakan baik berdasarkan pendidikan formal, pengalaman kerja, prestasi kerja, keterampilan kerja, produktivitas kerja, penaikan jabatan, peningkatan karir, pelatihan karyawan, jenjang karir, dan perencanaan kerja. Motivasi kerja yang baik yang diberikan oleh perusahaan yaitu berdasarkan dari pemberian gaji, tunjangan, perumahan, tunjangan pensiunan, hubungan rekan kerja, hubungan dengan atasan, pemberian bonus dan penghargaan, promosi jabatan, kebebasan berpendapat, serta penilaian dan kritik. Pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja karyawan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Belawan dengan menilai koefisien determinasi sebesar 49%. Artinya, pengaruh pengembangan karir terhadap motivasi kerja karyawan adalah 49%, sedangkan sisanya 51% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Artikel yang ketiga dengan judul Pengaruh Stres Kerja terhadap Kepuasan Kerja Pegawai. Berikut permasalahan di dalam artikel yang ketiga. Penelitian yang dilakukan Heni 2007 terdapat hubungan negatif antara stres kerja dengan kepuasan kerja. Hal ini mengindikasikan apabila stres kerja meningkat, maka kepuasan kerja akan menurun. Sebaliknya, apabila stres kerja menurun, maka kepuasan kerja akan meningkat. Didukung dengan Ismail, Yao, dan Yunus 2009 yang menemukan ketika stres kerja meningkat, maka kepuasan kerja akan menurun. Pendapat ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Kusuma Dewi, Wijono, dan Prapunoto 2011 adanya hubungan negatif antara kedua variabel stres kerja dengan kepuasan kerja, sehingga dapat disimpulkan antara stres kerja dengan kepuasan kerja terdapat hubungan negatif. Artikel yang keempat dengan judul Model Kelelahan Emosional, Anteseden dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Dosen. Berikut permasalahan yang ada di dalam artikel yang keempat. Beberapa faktor lain yang menimbulkan kelelahan emosional karyawan dikelompokkan ke dalam faktor organisasi dan individual. Faktor individu, konflik peran yang ambigu, tekanan kerja dan kelebihan beban dalam pekerjaan, with L
Witt et al. 2004. Sedangkan faktor organisasi yaitu kepemimpinan berperan dalam menciptakan stres rendah, kinerja yang tinggi, kepuasan, dan komitmen. Avolio et al. 2004. Karyawan yang memiliki kelelahan emosional sering merasa kurang dibutuhkan dalam organisasi, kehilangan rasa percaya diri, dan kurang bersemangat dalam bekerja. Moore 2000. Hal ini tentunya akan membuat karyawan merasa mudah cemas dan akhirnya akan menimbulkan bibit frustasi. Babakus et al. 1999. Selain itu, karyawan yang memiliki kelelahan emosional sering merasa kurang puas dengan pekerjaannya. Boric et al. 2006 dan Bolton, Harvey, Griffith, dan Barber 2011. Semakin kecil stres kerja, maka kepuasan kerja yang dirasakan karyawan bisa tinggi ataupun rendah. Nasution 2017. Kepuasan kerjaan, kelelahan emosional dapat disebabkan oleh kepemimpinan. Andreson dan Huang 2006. Artikel yang kelima dengan judul Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT Ampel Jaya di Surabaya. Berikut permasalahan yang ada di dalam artikel yang kelima. Ketertarikan penelitian pada masalah kompensasi dikarenakan saat ini tidak sekedar produk ataupun layanan yang bersaing, tetapi perkembangan ilmu teknologi, kebutuhan dan pola pikir yang berkembang berdampak positif terhadap sumber daya manusia. Bersama dengan itu, karyawan memberi input untuk kemajuan perusahaan. Namun hal yang perlu diperhatikan sumber daya manusia yang makin kompetitif, karyawan akan minta imbalan uang, karena uang merupakan salah satu konsekuensi yang sangat penting bagi seorang pekerja, dan uang dapat menjadi alat penting untuk memenuhi motif-motif primer bahwa manusia memiliki banyak kebutuhan yang hanya bagian dapat dipenuhi secara langsung dengan uang, misalnya prestasi, penghargaan, rasa aman, kekuasaan, atau perwujudan diri yang memotivasi perilaku, tetapi hanya dapat dipenuhi secara tidak langsung dengan uang. Berikut materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.